Hai, Shalom, selamat malam. Kita bersyukur karena sekali lagi kita bersua dalam KD Online malam ini. Dan semoga Roh Kudus terus berkarya dan berkat kasih melimpah dalam hidup kita semua. Mari kita mulakan sesi kita ini. Kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih kepadamu kerana Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan Engkau terus melangkah agar kami dapat mengharungi kehidupan kami yang banyak segala permasalahan hidup. Semoga Engkau terus membimbing kami dan menyertai kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita puji dan bersyukur kepada Tuhan karena Dialah Tuhan Allah kita yang hidup. Gelora sukacita. Mari kita bertepuk tangan. Bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hati ini. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sukacita bergelora, sukacita bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Sukacita, hey, gelora sukacita, hey, gelora sukacita, hey, di hati ini. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh
bagi Tuhan yang paling besar. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus menyembah dalam kemuliaan-Nya. Kita mau serahkan kepada Bapa kita kasih-Nya yang begitu sempurna, karena Dialah Bapa yang kekal. Yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Marilah kita berdoa sekali lagi. Bapa di syurga, kami memuji Engkau. Engkaulah Bapa yang kekal. Engkaulah Bapa yang berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, tinggikanlah nama-Mu, kuduskanlah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami pada saat ini Tuhan, yang rindu akan jamahan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing, menyertai kami pada saat ini Tuhan, di mana saja kami berada pada ketika ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, mengajar kami. Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan raih kesyukuran. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Ya Nasabah, ya Nasir, ya Rasa, ya Rasa, ya Rasi, semarasi, semarasi. Haleluya, ya Rasi, ya Rasi, ya Rasi. Terima kasih Allah Roh Kudus, karena Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau mengerti segala isi hati kami Tuhan. Engkau memandang kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Malah Engkau mengasihi kami lebih sungguh Tuhan. Terima kasih Allah Tritunggal, Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih. Sebentar lagi kami akan mendengar perkongsian. Engkau berkatilah anakmu, Sis Nancy, pakailah dia seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami telah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengar perkongsian dari Sis Nancy dan kita saksikan bersama. Shalom, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita menceritakan tentang cinta kasih Allah.
Ya, saudara-saudari yang kekasih, kita telah menerima cinta kasih Allah, dan bila kita menemukan orang-orang yang lain, kita akan menceritakan sesuatu apa yang kita rasa tentang bagaimana Allah mencintai kita. Jika kita tidak mengenal cinta kasih Allah dengan benar, maka pemberitaan kita kepada orang lain pun menjadi tidak benar. Jadi kita akan belajar untuk mengerti betapa Allah itu sangat-sangat mencintai Anda dan saya. Dan karena kita menjadi orang Kristen, orang Katolik, kita adalah panggilan khusus yang spesial sekali untuk menjadi putra dan putri kasih Allah. Dan kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita saudara dan saudari, kita menerima panggilan yang khusus, karunia yang cuma-cuma. Allah mengasihi kita tanpa mengenal siapa diri kita. Ketika kita mempunyai beban berat, kita mempunyai masalah, kita stres, Allah menyatakan kasih-Nya, dan Dia dengan berbagai cara, Dia datang kepada kita, menyatakan begitu Dia sangat-sangat mengasihi kita, dan Dia tidak mau kita binasa. Nah, bagaimana Allah menyelamatkan kita? Allah menyelamatkan kita lewat putranya Yesus Kristus, yang sendiri adalah Allah, yang menjadi manusia. Yesus adalah 100% manusia, dan Dia jugalah 100% Allah. Tetapi Dia turun ke dunia ini menjadi seperti manusia. Cuma Dia tidak berpihak kepada dosa. Dia tidak berdosa. Cuma manusia ini adalah yang berdosa. Dan Tuhan sendiri merasakan sakit, Dia merasa lapar, dan Dia merasakan apa yang manusia rasa. Dan begitulah Allah menyelamatkan kita, manusia, Anda dan saya, menjadi manusia yang dikuduskan oleh pribadi Dia sendiri lewat darahnya yang kudus. Dan kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 16 juga, Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemenyam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya hormat dan kuasa selama-lamanya yang kekal. Amin. Kita melihat itu di dalam 1 Timotius. Sila lihat dalam 1 Timotius 1 Timotius ayat 16. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi justru karena aku dikasihi, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka, kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, lewat Tuhan Yesus Kristus kita telah menerima kasih daripadanya, kita menjadi putra dan putri yang dikasihinya. Saudara-saudari, cinta kasih Allah ini kita dapat dengan cuma-cuma, tapi hanya dengan pribadi Tuhan Yesus, daripada Yesus sendiri. Seandainya cinta kasih ini boleh dibeli di supermarket, saya tetap percaya ramai mungkin orang berbondong-bondong untuk datang membeli cinta kasih Allah ini, cinta kasih ini. Tetapi cinta kasih Allah tidak boleh dibeli. Kita tidak dapat di mana-mana kecuali di dalam Kristus Yesus. Dia memberi kita dengan cuma-cuma. Ketika kita mau mencari Dia, maka Dia akan memperlihatkan cinta kasih-Nya itu. Nah, kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 18.
Kita cek dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kita tidak melihat Allah dengan mata kita sendiri, karena barang siapa yang melihat Allah, dia bilang dia akan mati. Ketika Musa di padang gurun itu, di bukit Horeb itu, Tuhan telah menampakkan diri kepadanya, dan tidak semua boleh melihat Allah. Musa pun takut, kalau dia nampak mungkin dia akan mati, cuma dari jauh. Dan kita tidak dapat melihat Allah. Mungkin kita melihat Allah, kita akan mati. Karena itulah Allah telah menjadi seperti manusia. Dia wujud dalam pribadi Yesus Kristus, dan kalau zaman 2000 tahun yang lalu dapat meraba, dapat makan bersama-sama, dan Yesus sendiri sama seperti manusia. Kalau kita lihat, Yesus juga memasak, ya. Kalau Anda tengok di dalam Alkitab, pernahkah Anda terfikir Yesus pernah memasak? Dan itu juga dia mengungkapkan cinta kasihnya kepada dia punya para rasul time itu. Kalau Anda cek, lihat dalam Alkitab, ada Yesus memasak. Kadang-kadang ada orang yang bilang, oh, adakah Yesus memasak? Memang ada. Kita cari, ya, cek dalam Alkitab. Dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri itu wujud, Allah wujud di dalam pribadinya, dan dialah yang menyatakan dirinya. Dan kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita lihat dari awal kitab Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, kita melihat Yesus menyatakan dirinya. Dia memberikan gambaran Allah itu kepada semua orang-orang yang dia temukan, di mana dia menemukan dia punya murid-murid itu, dia menyatakan betapa dia mengasihi, dan dia melihat orang lumpuh, dia menyatakan yang dia sangat-sangat mengasihi dan menyembuhkan, dan dia membangkitkan Lazarus, dia menyatakan yang begitu dia mencintai Anda dan saya pada saat ini sampai sekarang. Cinta dia tidak pernah berubah. Dan kita juga melihat, dia bilang di sini, sesiapa yang melihat Yesus melihat Bapa. Kita lihat dalam si Filipus itu, dia bilang, Tuhan, perlihatkanlah kami kepada Bapa. Tapi apa dia bilang, kata Yesus kepada Filipus itu? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus itu ingin melihat Bapa, ingin melihat Allah, karena Yesus menyatakan Bapa yang ada di syurga. Dia mengatakan Bapa itu mengasihi, dan dia mengatakan kemuliaan, menyatakan yang Bapa itu adalah yang penuh dengan kasih. Dan tergerak dalam hati Filipus untuk melihat, kenalkanlah kami mau berkenalan dengan Bapa itu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Kiranya kita berkata itu kepada Tuhan Yesus. Macam mana Bapa itu? Dan dia akan mengatakan kepada kita, Nancy, sekian lama saya bersama-sama dengan kamu, kamu tidak mengenal saya. Nah, itulah yang kita harus melihat bagaimana Yesus itu hadir, pribadi Allah itu hadir di dalam Tuhan Yesus. Dia menyatakan Allah itu dengan penuh kasih, penuh kesabaran, Allah itu tidak mudah marah. Tapi Yesus juga ada menyatakan diri dia marah, tahu di bait Allah itu. Bila orang-orang dalam bait Allah itu menyalahgunakan
bait Allah dengan menjual beli di sana, dan Yesus merotan semua binatang-binatang, menunggang balikan semua uang-uang itu. Dia sangat-sangat marah karena dalam bait Allah itu orang telah menyalahgunakan. Bait Allah adalah untuk berdoa, tetapi disalahgunakan, dan begitu Yesus sangat-sangat marah. Dan kita belas kasih Allah mencapai puncak dalam misteri Paskah. Allah mengasihi kita sampailah dia wafat di kayu salib. Dia menyatakan betapa dia mencintai Anda dan saya, sehingga dia didera, sehingga dia dirotan-rotan, tetapi dia tetap menyatakan misinya. Dia sangat-sangat mencintai kita, walaupun dia diludahi, walaupun dia dirotan, sehingga dia disalibkan, tetapi Tuhan Yesus tetap mencintai Anda dan saya. Betapa kita ini adalah orang-orang yang sangat bertuah. Karena Yesus mencintai kita, bukan kita di dalam keadaan yang baik, tetapi Yesus mencintai kita dikala kita sangat-sangat berdosa. Kadang-kadang manusia ini mudah lupa, dan saya sendiri begitu, mudah lupa. Sekejap kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, tapi kadang-kadang sebagai manusia ini kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai tantangan. Kadang-kadang kita merasa kita sangat-sangat jauh, kita ditinggalkan Allah, kita rasa begitu jauh daripada Allah. Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Betapa dia sangat-sangat mencintai kita. Satu cerita, ada satu cerita tentang perjalanan dua orang dalam pantai itu. Kamu sudah dengar mungkin cerita dia. Mula-mula tapak kaki itu ada dua orang punya tapak. Berjalan, dan sampai ke ujungnya tinggal satu tapak lagi. Terus orang bilang, kenapa satu orang lagi tapak dia, mana yang satu? Orang heran. Sebenarnya dalam itulah masalah kita. Bila kita menghadapi tantangan, bila kita menghadapi cobaan, bila kita menghadapi kita begitu sukar untuk berjalan, karena dunia ini begitu cemburu kita bila kita dekat dengan Allah. Dan ketika kita tidak berdaya, kalau kita menyerah kepada Allah, kita tidak pernah putus asa, dia akan menggendong kita. Dan saya pernah melihat satu gambaran tentang satu potret ya, Yesus menggendong seorang pemuda yang dia tidak berdaya lagi, tetapi Yesus menggendong. Dan saya sangat-sangat tersentuh potret itu yang dilukis oleh seseorang. Dia menggendong seorang lelaki yang tidak berdaya, remaja yang tidak berdaya lagi, dan dia menggendong itu. Dan di sanalah Tuhan Yesus menyatakan betapa dia mencintai, betapa dia sangat-sangat tidak mau meninggalkan kita, meskipun kita merasakan kita ini ditinggalkan jauh. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu, tetapi Tuhan Yesus telah menyatakan dia mencintai kita bukan alang-alang. Dia mencintai kita sehingga dia mati di kayu salib. Dia adalah sahabat kita yang sungguh setia. Dan beginilah kita menceritakan kepada orang lain yang kita temukan bagaimana Tuhan itu dengan relasi Tuhan itu dengan saya. Seperti kita mau menyatakan kepada orang lain bagaimana relasi saya dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mencintai saya, dan kita sharingkan ataupun kita kabarkan, kita kongsikan kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara benar, kita tidak akan dapat men-sharing kepada orang lain. Kita mempunyai pengalaman kita sendiri dengan Allah, Anda dan saya. Kita ada pengalaman masing-masing, cuma mungkin berbeza-beza. Nah, ada pengalaman-pengalaman yang disembuhkan daripada penyakit-penyakit.
ada pengalaman-pengalaman mereka dengan Allah, doa-doa mereka didengarkan dengan luar biasa. Kadang-kadang ada mujizat yang terjadi. Tetapi ada juga pengalaman mereka dengan Allah yang doa mereka tidak didengarkan, sehingga mereka tetap percaya kepada Tuhan juga, walaupun doa-doa mereka tidak didengarkan. Ada satu sharing saya tentang seorang yang kehilangan anaknya. Bila ia kehilangan anaknya, dia menyatakan kepada, dia bilang, walau apapun terjadi, saya tetap percaya Allah mempunyai rencananya. Meskipun dia mengatakan, meskipun mungkin anak ini akan Tuhan ambil, tapi tetap saya percaya Allah mempunyai rencananya yang indah. Tetapi dia mengatakan, Allah itu, sekiranya Allah memberikan kesembuhan tentang anak saya ini, dia katakan itu adalah bonus. Tetapi saya mau sentiasa memuliakan nama Tuhan walau apapun keadaan. Nah, kadang-kadang kita merasa seperti itu bila kita mengalami tantangan, cobaan. Kadang-kadang ada sebahagian kita akan lari daripada Allah. Kita akan mencari Allah-Allah yang lain. Kadang-kadang orang-orang yang sakit, karena kecewa, mereka mau mencari Allah-Allah yang lain. Sehingga mereka bergantung kepada kemanusiaan, kebijaksanaan kemanusiaan. Tetapi saudara dan saudari Anda dan saya yang dikasihi Tuhan, Allah itu berkarya di dalam hidup kita dengan luar biasa, ajaib. Dia menyatakan bukan seturut kehendak kita, tetapi Allah menyatakan dikala kita tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Dan sebenarnya Allah itu mendengar doa kita sebenarnya. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia, kita mengatakan kita mau berdoa dan doa itu harus didengar magic yang turun hari ini juga. Doa kita dikabulkan hari ini juga. Tidak. Allah mempunyai rencana yang indah. Mungkin kalaulah doa kita itu didengar magic sejak didengar asik terpenuhi sahaja, maka kita akan menjadi malas, tidak ada iman, kita tidak kepercayaan kepada Tuhan, dan kita akan menjadi manja yang kita berharap kepada Tuhan dan tidak akan mau berusaha. Begitulah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, cintanya yang tidak pernah berhenti itu lewat dalam pribadi Yesus Kristus. Marilah kita belajar untuk datang kepada Tuhan dengan relasi kita setiap awal pagi. Relasi dengan Allah ini adalah doa yang awal pagi. Kita bangun sahaja, kita ada doa pagi. Kita ada berinteraksi dengan Tuhan seawal pagi, dan kita menyerahkan sepanjang hari itu kepada Tuhan. Dan bila kita ada menyerahkan segala program kita sepanjang hari itu, dan kita tetap tinggal, tetap merasakan kasih Allah itu, cinta kasih Allah itu. Nah, saudara dan saudari, cinta kasih Allah itu luar biasa ajaib. Dialah yang memanggil Anda dan saya. Saya katakan, bukan kita cuma-cuma untuk datang kepada Tuhan, dan saya rasakan di tempat ini juga, bukan kita cuma-cuma untuk berbicara ataupun mau jadi famous untuk menyatakan ini, tetapi kita belajar daripada kosong untuk belajar menyatakan betapa Allah itu sungguh-sungguh mencintai. Untuk menjadi, dia bilang, kita paham cinta kasih Allah itu dengan sempurna, tidak mungkin. Kita akan terus belajar sampailah kita akhir hayat kita akan tetap belajar bagaimana Allah itu mengasihi, bagaimana cinta Allah itu, bagaimana cinta kasih Allah itu kepada kita. Kita kena belajar sampailah akhir. Dan
untuk menjadi pribadi Allah, pribadi anak-anak Allah yang baik. Mari kita terus merasakan cinta kasih-Nya dan sharing kepada orang lain uh, tentang Kristus itu sendiri, tentang Yesus itu sendiri. Mari kita belajar untuk mengimani Dia. Kita belajar untuk mencintai Dia. Kita belajar untuk menjadi setia kepadanya dalam apapun cobaan, dalam apapun keadaan kita, dalam sakit maupun senang. Kita harus membalas. Kita tidak dapat membalas dengan sempurna, dibilangkan. Hanya kita dapat menyerahkan apa adanya. Karena kita ini manusia yang sering gagal, sering jatuh di dalam dosa. Kadang-kadang manusia ini kan bila dihimpit oleh kesibukan-kesibukan, dia akan mudah lupa. Dia akan mudah meminggirkan Tuhan di pinggir. Dia bilang Tuhan nanti dulu. Kadang-kadang kita bilang ini cerita tentang seorang anak. Kadang-kadang kita memberikan inspirasi, kita membantu dia sesuatu, tetapi kadang-kadang kita seperti anak itu. Dia bilang, jangan campur tangan, itu bukan urusan kamu, itu urusan saya. Dan kita seperti itu. Kadang-kadang bila Tuhan menyapa kita seawal pagi, bila kita berbeban berat, Allah menyapa kita, "Hai, apa kabar?" Kadang-kadang kita tidak mau membalas sapaan Allah itu. Kadang-kadang, Tuhan tidak, saya akan buat dulu ini, engkau pinggirkan dulu. Dan itu kita merasa begitu, Allah itu sangat-sangat sedih. Allah itu mencintai kita apa adanya. Anda dan saya, Dia mencintai kita sampailah akhir hayat Dia. Kita lihat Yesus melihat kita, memandang kita, dan Dia sangat-sangat mencintai Anda dan saya. Saudara dan saudari, sedikit perkongsian yang mungkin tidaklah seperfect yang para padri ataupun siapa yang menyatakan, tetapi itu adalah pengalaman dalam diri kita sendiri. Bagaimana Allah itu mencintai Anda dan saya. Saya rasa saya bila menerima cinta kasih Allah itu ketika saya punya beban berat. Bila saya tidak tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Yang ada di dalam diri saya adalah dendam, kebencian, dan tidak mau pergi gereja masa itu. Dan apabila saya mengikuti satu seminar dan Allah memberikan kesembuhan, Allah menjamah saya, dan apa yang saya katakan kepada Tuhan masa itu, Dia menjamah dan memulihkan saya dan mengangkat beban saya, dan Dia memberikan kesembuhan total kepada saya, dan saya mempersembahkan diri saya apa adanya di hadapan Tuhan. Susah pun maupun senang, saya katakan kepada Tuhan, saya mau belajar untuk datang kepada Engkau. Saya mau belajar untuk dipimpin, diajar, ataupun ditegur oleh Engkau sendiri. Karena itu, saya mempersembahkan kehidupan apa adanya saya ini di hadapan Tuhan. Dalam susah maupun senang, saya hanya mampu mempersembahkan diri ini apa adanya di hadapan Tuhan. Dan sekiranya diberi masa, saya bilangkan sampai akhir hayat, kalau diberikan tenaga sampai akhir hayat. Tapi namun walaupun begitu, saya dapat mempersembahkan itu, ataupun mungkin dapat mempersembahkan begitu, tapi saya tidak dapat membalas cinta kasih Allah itu, yang begitu saya tidak dapat beli di mana-mana. Kalau orang kaya, dia bilang mungkin mereka mencari di mana-mana, tetapi kita umat sederhana ini kan Tuhan mengasihi, dan bila kita merasakan cinta Allah itu, kita mau mempersembahkan, kalau boleh kita mempersembahkan hidup bakti kita kepada Allah, karena pengalaman itu sendiri. Karena kita tidak boleh, kita hanya pengalaman itu ada di dalam diri kita, mungkin berbeda-beda. Anda dan saya berbeda-beda pengalaman dia, tetapi hanya satu, Yesus mencintai Anda dan saya, dan Dia tidak pernah lupa. Walaupun kita merasakan kita dilupakan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Dia mencintai kita sehingga akhir hayat. Dan tanda cinta Yesus yang Dia berikan kepada kita yang hari-hari Dia nyatakan ialah Ekaristi, itu tubuh dan darah yang Dia berikan kepada kita untuk penyelamatan kita. Meskipun di dalam dia bilang yang pandemik itu kita merasakan begitu haus, kita tidak dapat menerima tubuh dan darah, tetapi Tuhan, saya rasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Malah di dalam KD online ataupun dalam Misa Kudus online, Tuhan menyatakan Dia mencintai kita. Dan syukur puji Tuhan, gereja mula sudah dibuka dan kita boleh menyambut tubuh dan darah. Dan bila melihat orang-orang yang tertentu yang tidak dapat ke gereja karena faktor umur dan mereka tidak dapat, tetapi mereka mempunyai satu kerinduan untuk mau menerima tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Karena itu adalah satu yang pengorbanan Tuhan yang agung sekali, yang menyatakan Dia mencintai kita. Tubuh dan darah yang dikorbankan itu adalah untuk menyatakan betapa Yesus itu mencintai Anda dan saya. Dan bila kita menerima cinta Yesus itu, apa kita punya respon dalam kehidupan kita hari-hari? Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kadang-kadang mungkin ada kesilapan dia, tetapi kita kena belajar membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya, dan belajar daripada kesilapan. Kadang-kadang kita bilang kita bukan yang yang perfect, tetapi kita belajar, kita dibenarkan oleh Roh Kudus itu, dan semoga kasih karunia Tuhan menyatakan diri kepada Anda dan saya, keluarga kita yang jauh maupun yang dekat. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah perkongsian dari Pastor Nancy sebentar tadi. Semoga kita semua diberkati dan kita terus belajar mengasihi Tuhan lebih sungguh. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sekali lagi mau berdoa. Kita tunduk kepala. Allah Bapa di syurga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih di atas penyertaan-Mu sepanjang KD online ini. Dan kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau telah berikan. Bila Roh Kudus-Mu terus menyertai kami Tuhan, membimbing kami, mengajar kami akan tentang kasih-Mu. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat, dan biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami. Dan kami telah berdoa dalam nama Tuhan kami Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita terus muji dan mulia nama Tuhan, karena kita percaya kita sudah jatuh cinta kepada Tuhan dalam lagu Aku Jatuh Cinta. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku.
saat ini dan selamanya. Selamat malam dan jumpa lagi minggu depan.